Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah mengatur segala perkara dalam kehidupan kita, Allah yang telah memberikan rezekinya, membagikan kepada seluruh makhluk hidup, Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kekuatan, serta masih memberikan kehidupan kepada kita, sehingga di waktu yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan satu kewajiban, yaitu mendengarkan khutbah Jumat dan melaksanakan solat Jumat yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Kaum muslimin yang berbahagia, salawat beriring salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada para pengikut-pengikut mereka sampai hari kiamat kelak. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini khatib mengajak kepada hadirin sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangan-larangannya dan menjauhi segala pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, walanabluwannakum, dan pasti kami akan menguji kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan
lamu takkid dalam firman-Nya. Artinya setiap hamba yang merasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala pasti akan didatangi dengan yang namanya cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami akan uji kalian dengan sedikit daripada ketakutan. Wal ju' dan sedikit daripada kelaparan. Wa naqsim minal amwal dan kekurangan harta. Wal anfus dan kekurangan jiwa. Was samarat dan kekurangan daripada hasil-hasil bumi. Dari jenis-jenis ujian yang telah Allah kabarkan kepada kita, pastilah setiap hamba Allah Subhanahu wa taala pernah didatangi dengan cobaan atau ujian tersebut. Baik itu satu jenis atau dua jenis atau bahkan seluruhnya. Yang belum pernah didatangi dengan cobaan dan ujian tersebut, maka bersyukurlah dan jangan pernah merasa aman daripada ujian tersebut, karena suatu saat pasti akan datang. Bersiaplah untuk didatangi, bersiaplah untuk diuji. Hadirin sidang jamaah Jumat sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Pengasih, sebagai Tuhan yang Maha Penyayang, ketika Ia menguji hambanya, tidak pernah sekali-sekali Ia lepaskan begitu saja. Pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan solusinya kepada hamba tersebut. Apa solusi daripada ujian-ujian yang telah Allah sebutkan tadi? Solusinya adalah di akhir ayat. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika didatangi ujian, tidak memaki-maki dirinya, tidak memaki-maki Tuhannya, tidak memaki-maki orang lain. Apa itu kesabaran? Secara bahasa, kalau kita lihat arti dari sabar tersebut adalah al-habsu, yaitu menahan. Menahan apa? Menahan diri, menahan nafsu, menahan jiwa dan raga kita. Dari apa kita tahan diri dan jiwa raga kita ini? Dari tiga hal. Sebagaimana tiga hal tersebut terdapat dalam pengertian sabar secara istilah atau secara syar'inya, yaitu menahan diri dari, yang pertama adalah dari ketaatan atau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah menahan diri dalam menghadapi takdir yang menimpa kita. Jenis yang pertama, menahan diri di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak daripada kita yang aneh, yang merasa aneh, yang bertanya-tanya kenapa di dalam taat juga harus bersabar, padahal sabar tersebut juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar merupakan salah satu ibadah. Karena di dalam kita beribadah juga itu dibutuhkan sebuah kesabaran. Contohnya di dalam sholat berjamaah, ketika imam takbiratul ihram, maka makmum juga mengikuti imam takbiratul ihram. Tidak boleh makmum duluan takbiratul ihram baru imam, maka tidak sah sholatnya.
Ya, maka ini adalah harus sabar, makmum harus sabar menunggu imam takbiratul ihram, baru makmumnya mengikuti takbiratul ihram. Di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di dalam kita bekerja, baik itu di kantor atau di lapangan atau dimanapun kita bekerja, ketika sudah tiba waktu sholat, waktu zuhur misalnya, azan sudah dikumandangkan, mampukah kita menahan diri untuk meninggalkan pekerjaan kita sementara, kemudian kita datang ke masjid dan melaksanakan sholat? Apabila kita mampu untuk menahan diri dengan meninggalkan pekerjaan kita, maka kita sudah disebut orang yang sabar. Artinya kita sengaja meninggalkan pekerjaan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan bentuk daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang kedua, hadirin sidang jamaah Jumat sekalian, yaitu menahan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sabar daripada maksiat. Di zaman yang serba modern dengan teknologi canggih saat ini, maksiat menyerbu kita dari segala sisi, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Contohnya saja HP yang selalu kita pegang dengan segala bentuk media sosialnya, dengan sengaja atau tidak disengaja, pastilah kita mendekati yang namanya zina. Sedangkan kita ketahui bahwasannya zina itu adalah dosa besar, yang mana kita juga mendekatinya saja sudah dilarang. Tapi ketika kita membuka HP kita, terkadang datanglah gambar-gambar yang tidak senonoh, gambar-gambar yang mengumbar aurat, gambar-gambar yang mengundang hawa nafsu. Ketika kita lihat pertama, mungkin kita masih dimaafkan, tapi mampukah kita menahan diri kita sabar daripada penglihatan yang kedua, yang merupakan sudah dihitung jelas-jelas sebagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dihitung sebagai zina, baik itu zina mata ataupun zina panca indera yang lainnya, yang bisa mengundang kita kepada atau terjerumus kepada zina yang sebenarnya. Apabila kita sabar menahan diri daripada melihat hal-hal yang tidak senonoh tersebut, maka kita sudah bisa disebut sebagai orang yang sabar, dan kita telah melewati ujian daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi adalah riba. Kita ketahui saat ini masyarakat kita, bahkan kita sendiri, ada yang sudah terjerumus ke dalam praktek riba. Mudah-mudahan juga masih banyak yang belum. Riba sudah menjadi hal yang umum. Riba sudah menjadi hal yang biasa. Dari bank konvensional, ya, prakteknya di dalam lembaga keuangan, sampai-sampai kepada juga bank-bank yang syariah. Kita lihat dalam kehidupan kita, praktek riba itu sudah menjadi hal yang sangat lumrah. Di dalam keluarga kita, dari membeli perabotan sampai membeli kendaraan, semua dengan akad riba. Pinjam uang ke leasing, balikin dengan akad bunga, dengan akad yang berbunga.
atau kita sebut dengan kredit berbunga. Maka ini adalah satu bentuk riba. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu qardin jarra manfaah. Setiap hutang yang ada manfaatnya saat dikembalikan, maka ia adalah bentuk riba. Nah, di sini mampukah kita bersabar di tengah kondisi masyarakat yang terjerat dengan riba ini? Mampukah kita bersabar menahan diri kita untuk tidak ikut terjerumus ke dalamnya? Apabila kita mampu menahan diri kita dengan tidak ikut terjerumus ke dalamnya, maka kita bisa disebut sebagai orang yang sabar dan bisa melewati ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran, diberikan kekuatan untuk menjauhi maksiat-maksiat atau pelanggaran-pelanggaran daripada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin sekalian, jenis kesabaran yang ketiga adalah kesabaran di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita kenal biasanya ya, dengan kesulitan-kesulitan yang datang menimpa hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita sebagai manusia tidak bisa merubah hidup kita, tidak bisa menjadikan takdir kita lebih baik kecuali kita berusaha, kita kerja keras, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memperbaiki segala sendi-sendi kehidupan kita, agar memperbaiki segala keadaan kehidupan kita yang sulit. Maka dibutuhkan satu hal yang namanya kesabaran. Kesabaran di sini berarti bukanlah berdiam diri menunggu takdir berubah, bukanlah berdiam diri ya mengharapkan orang-orang lain datang kepada kita dan merubah nasib kita. Tapi sabar yang dimaksud di sini adalah sabar dengan tidak memaki-maki takdir yang datang kepada kita, sabar yang tidak menjelek-jelekkan diri kita sendiri, sabar yang tidak menjelek-jelekkan orang lain, ya. Tetapi sabar yang dimaksud di sini adalah sabar yang dimana mampu membawa kita kepada kegiatan-kegiatan yang positif, mampu membawa kita kepada hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang nantinya bisa berdampak baik bagi kehidupan kita ke depannya. Demikian khutbah Jumat pada siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua dianugerahi kesabaran ketika datang ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melewati ujian-ujian tersebut dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.